Baik, Oke, buat Pak Rizky, apa nih Pak yang bisa kita diskusikan nih Pak di sesi general ini Pak? bagi saya sendiri saya ingin bertanya gitu loh Pak. Mm-mm, mm-mm, Banyak dari lulusan teman-teman saya itu Pak mm-mm, yang lulusan negeri mm-mm. itu sangat mudah Pak masuk. Oh, Walaupun oh ya ya ya. walaupun ya saya sendiri tahu bagaimana cerita dia ketika sekolah di negeri gitu loh Pak. Mm-mm, Secara kualifikasi masih ada jauh lebih banyak teman-teman swasta yang lebih membadai gitu loh Pak. mm-mm, mm-mm, Jadi mereka kalah dari label negeri ternamanya itu loh Pak. mm-mm, mm-mm, Dan mereka ternyata yang mendapatkan peluang kerjanya lebih cepat gitu ketimbang yang swasta. mm-mm. Dari situ sendiri saya pengen bertanya gitu loh Pak, ada gak sih Pak buat kayak cara tidak terkalahkan oleh yang memiliki label negeri walaupun kualitas kita itu bisa melebihi daripada orang-orang yang berlabel negeri itu Pak. Wah, menarik sekali Pak. Saya udah cukup lama nggak dapat pertanyaan ini gitu ya. Saya senang Iya. aja ini pertanyaan ini udah lama nggak ditanyakan. Ini sebenarnya pertanyaan turunannya begini. Ini pertanyaan ini Pak turunannya ya, yang apa namanya sejenis dengan pertanyaan ini gitu. Itu nanti ada Pak turunannya. Jadi, Pak, kenapa rekruter kok suka naruh tulisannya berasal dari reputable university? Gitu. Emang Hmm. kampusnya ada yang jelek, Pak? Kalau kampusnya jelek, kenapa kok dilulusin sama Dikti, dikasih ada akreditasi gitu-gitu. Nah, itu sejenis lah ya pertanyaannya kayak gitu. Saya kasih tahu ya, Pak ya. Saya udah nge-review ribuan CV teman-teman negeri yang bagus. Saya juga udah nge-review ribuan CV teman-teman swasta yang bagus kayak gitu. Saya punya banyak teman-teman negeri yang gampang dapat kerja. Saya pernah sharing sama teman-teman negeri yang susah dapat kerja. Begitupun yang swasta kayak gitu. Saya pernah ada keluhan yang kayaknya tuh anak kuliah lebih gampang ya buat dapetin kerja daripada anak SMA. Nanti kayak gitu. Nanti kuliah ada yang bilang anak SMA tuh lokernya banyak ya. Tulisannya kok minimal SMA SMK gitu. Akhirnya udah nanti ada anak S2 tuh kayak loker-loker tuh yang usianya lebih mundur lebih banyak yang nyari S2 yang S1 maksimal 30 tahun. Begitu dia udah di S2, kok lokernya banyak yang S1 ya? Tulisannya di loker D3 atau S1 ya kayak gitu. Ya itu nggak ada selesainya, Pak. Nanti Bapak ngambil pendidikan lebih tinggi lagi gitu, negeri S3 gitu. Wah, saya nggak mau ngambil loker itu buat apa? Itu kan lulusan SMP, lulusan SMA, maaf, saya sekarang S3. Ah, gitu. Nggak selesai-selesai akhirnya, Pak. Gitu. Jadi jawaban ini logikanya begitu dulu, Pak. Jadi ibaratnya apa? Menurut saya, ada nggak pengaruh antara kampus negeri dan swasta? Pengaruh ada. Tapi apakah pengaruh itu dominan? Enggak, gitu. Kalau disebut nggak berpengaruh juga nggak mungkin. Tapi kalau disebut sebagai pengaruh utama, enggak. Kayak gitu. Karena ibaratnya tuh, ini bukan masalah Anda tuh berasal dari kampus negeri atau kampus swasta. Ini tuh masalahnya tuh selama Anda di periode kuliah tersebut, bodo amat deh mau negeri atau swasta, Anda tuh ngapain? Apakah Anda hanya kuliah saja? Berapa IPK-nya? Atau Anda juga ada kegiatan lain yang non formal? Organisasi ada nggak? Kepanitiaan ada nggak? Lomba ada nggak? Ikut karya ilmiah ada nggak? Volunteer ada nggak? Magang ada nggak? Gitu-gitu. Jadi ini tuh bukan masalah Anda tuh kuliah di mana, sekolah di mana, jurusan di mana. Walaupun memang di kualifikasi memang butuh lulusan D3 atau S1 teknik mesin, butuh ini betul. Tapi kalau kita ngomongin kita zoom out dulu ya gitu. Ini bukan masalah Anda tuh kuliah di negeri atau di swasta. Ini tuh masalah selama periode kuliah tuh Anda ngapain aja. Karena kalau kita pakai logika bodoh, harusnya Pak, orang jurusan psikologi itu gampang masuk jadi HRD ya nggak? Tapi kan nggak langsung, kan Benar tetap Pak. ikut seleksi gitu, Mm-mm. gitu. Apa orang semua yang lulusan misalkan tadi S1 teknik mesin langsung otomatis langsung jadi mekanik di apa? Jadi mechanical engineer di semua pabrik-pabrik di semua kantor kan enggak, ada seleksi juga, Pak, gitu. Itu sebenarnya seleksi itu untuk menunjukkan bahwa saya tuh nggak cuma menempuh pendidikan formal aja, bukti tanggung jawab saya menempuh pendidikan formal adalah misalkan saya lulus tepat waktu, saya punya IPK sekian, bentuk tanggung jawab dari pendidikan formal.
Tapi di luar itu, nih loh, saya ada magang, saya ada KKN, saya aktif di organisasi kepanitiaan, saya ada praktikum, itu yang Anda jual juga, gitu. Sehingga berasal dari kampus mana, itu juga tidak akan, yaitu reputasi, benar. Dan itu nggak bakal bertahan lama. Contoh gini, Pak, saya nggak ngomongin negeri atau swasta, saya ngomong kampus terkenal, nah gitu aja. Saya habis lulus nih, fresh graduate, saya barusan lulus dari kampus terkenal. Sesaat setelah saya wisuda, saya masih keren. Saya masih ketempelan nih nama besar kampus terkenal saya. Wih, lulusan Iya. kampus ini. Katakanlah ini seminggu setelah saya wisuda. Bayangin kalau itu berjalan selama berapa? 6 bulan. Oke lah, masih keren, tapi enggak. Sekarang bayangin setahun. Gitu. Yang orang tadinya bilang, ya kita mau tetangga ya gitu. Anggap aja ada tetangga nyinyir nih gitu. Wih, keren ya lulusan sana nih gitu. Wih, keren ya lulusan sana nih gitu. Terus habis itu setahun Anda nggak ngapa-ngapain, Anda nggak punya inisiatif. Wih, dia perasa udah setahun dah wisuda dari sana, tapi kok nggak ngapa-ngapain ya? Ih, ngapain aja dia gitu. Nama besar itu nempel di kita sebagai privilege itu boleh nggak? Boleh banget. Tapi kan tergantung dimanfaatkan atau enggak, Pak. Karena tadi, walaupun kampus terkenal, kalau Anda nggak ngapa-ngapain juga, malah Anda akan dinyinyirin ibaratnya gitu ya. Saya jadi tetangga nyinyir aja. Kita ngomongin yang negatif dulu aja gitu. Ini orang lulusan sana kok Baik, susah Pak. ya gini 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 gini. Wah, udah obrolan jadi kemana-mana tuh kan bener. Berarti kan nggak harus sekolah di kampus terkenal. Udah kita sekolah biasa aja loh. Nih gini Pak, jangan karena fenomena tadi kita jadi menjelekkan pihak lain atau membenarkan ya udah pendidikan nggak usah, pendidikan itu penting, pengalaman itu penting. Nah, logikanya harusnya normalnya adalah pendidikan makin tinggi, pada saat menempuh pendidikan kan Anda juga ada waktu luang untuk melatih hal yang lain. Selama Anda menempuh pendidikan formal dari kecil, kan ada kesempatan gitu kegiatan non formal gitu. Anda SD pendidikan formal, kegiatan luarnya lomba, ikut marching band, ikut kesenian apa, naik lagi Anda ikut OSIS, pramuka, naik lagi. Yang dicari tuh pengalaman dari keseimbangan aktivitas antara kegiatan formal dan non formal. Anda masuk kuliah, kuliah sambil kerja. Kerja Anda dipakai untuk membiayai kuliah Anda. Itu kan keseimbangan juga, gitu. Keren malahan. Statusnya Jadi fresh graduate, kerja kita tapi punya pengalaman kerja 4 tahun. Ada hmm, nggak? Ya ini keluhannya nanti turunannya bisa ke sana gitu. Kita fresh graduate, tapi kalau yang diminta pengalaman minimum 1 tahun. Loh, baca lagi betul. lokernya. Lokernya tulisannya pengalaman minimum 1 tahun, bukan pengalaman kerja minimum 1 tahun. Artinya pengalaman itu boleh dari pengalaman kerja, tapi kan nggak harus. Kecuali yang diminta pengalaman kerja minimum 1 tahun. Nah ini beda. Coba baca poster Benar, loker, benar, benar. pengalaman minimum 1 tahun. Ya kalau Anda punya pengalaman kerja ya nggak apa-apa. Kalau punyanya magang ya nggak apa-apa. Kalau organisasi magang plus belajar sendiri ikut bootcamp di total 1 tahun ya boleh gitu. Karena yang diminta itu adalah bentuk lain dari bahasa selama menempuh pendidikan formal Anda ngapain aja. Susunlah di situ, di CV, dijawab di interview, gitu. Jadi faktornya dari tadi yang saya bahas di sini sampai menit ini, saya cuma di awal aja tadi bahas soal negeri dan swasta. Karena faktornya tapi kecil. Ya, ibaratnya kalau Anda menyalahkan itu, perasaan kita jadi tenang. Misalkan nih, Bapak orang swasta. Wah iya nih gara-gara ini jadi gini-gini. Perasaan kita plong. Ya. Tapi pembenaran tadi kan nggak ngerubah nasib kita, Pak. Gitu. Kita ngerasa lebih baik, ngerasa lebih seneng, tapi nggak ngerubah keadaan gitu. Atau kita balik deh misalkan. Oh iya tuh, misal saya kampus negeri, wah itu anak swasta gini-gini memang sih gitu gitu. Ya udah, so what gitu. Saya ngeluh, tenang, terus keadaan nggak berubah buat apa gitu loh. Gitu. Nah di sini saya ingin menekankan itu bahwa pengaruhnya ada tapi kecil. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Nggak, saran saya abaikan itu. Fokus Anda adalah gimana caranya Anda itu menonjolkan pengalaman yang apa yang sudah pernah Anda lakukan. Pada saat melakukan itu, seberapa besar tanggung jawab yang pernah Anda emban. Entah itu dari pengalaman kerja sebelumnya, magang sebelumnya, pendidikan sebelumnya. Jadi yang Anda perlu tonjolkan itu cuma 3, Pak. 3 hal yang harus selalu ditonjolkan di CV atau pada saat interview. Atau di sosmed, misalkan Anda main LinkedIn atau bikin akun job portal, misal di Jobstreet, di
Glints di Indeed dan lain-lain. Pertama adalah besarnya tanggung jawab yang pernah Anda emban. Ini loh, saya pernah punya tanggung jawab menjadi seorang mahasiswa di universitas ini. Ini loh, saya pernah mengemban jadi seorang manajer di perusahaan ini, gitu. Jadi tonjolkan tanggung jawab yang pernah Anda emban. Saya pernah jadi ketua organisasi ini, gitu. Oke, tonjolkan tanggung jawab yang pernah Anda emban. Yang nomor 2, tonjolkan prestasi selama Anda mengemban tanggung jawab itu. Ini loh, saya pernah menjadi seorang mahasiswa di universitas ini, jurusan ini. Apa prestasinya? Ini loh, saya ada karya ilmiah ini. Ini loh, saya pernah ikut sekian praktikum. Nggak semua orang yang pernah di jurusan ini pernah sekian praktikum. Ini loh, saya pernah magang di sini. Ini loh, saya pernah dapat beasiswa ini, tonjolkan aja. Ini loh, selama periode kuliah, saya sambil kerja, saya ada bisnis sendiri. Nggak banyak loh mahasiswa yang kuliah di jurusan ini punya waktu untuk buka bisnis sendiri. Saya ada pendidikan non formal, saya ikut bootcamp, saya ikut kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin gitu. Oke. Yang poin nomor 2, tadi nomor 1 adalah tonjolkan tanggung jawab yang pernah Anda emban. Yang nomor 2 adalah tonjolkan prestasi yang Anda pernah raih selama mengemban tanggung jawab pertama tadi. Dan yang nomor 3 adalah, tiganya gini aja. Yang nomor 3 adalah setelah Anda mengemban tanggung jawab tadi, sekarang Anda tuh punya skill apa? Jangan kebanyakan ngomong, saya lulusan sini, saya pernah magang di sini, saya pernah kerja di sini. Iya, oke, keren. Terus sekarang Anda bisa apa? Nah itu, jangan sampai lupa. Gitu. Jadi Anda pernah punya tanggung jawab apa? Saya pernah punya tanggung jawab sebagai mahasiswa. Apa prestasinya selama jadi punya tanggung jawab itu? Ini IPK saya ini. Oke, setelah lulus dari sana, sekarang Anda punya skill apa? Itu semua harus dijawab mulai dari dokumen administrasi sampai belakang kalau di interview. Gitu. Tanggung jawab yang pernah diemban dijabarkan di section di CV, paling gampang di pengalaman kerja, pengalaman pendidikan gitu yang per section itu. Terus yang kedua, prestasi yang pernah diraih. Mungkin Anda bisa bikin elemen CV achievement misalkan, atau Anda sebut achievement di dalam CV. Yang nomor 3, dari tanggung jawab yang Anda miliki tadi, sekarang Anda bisa apa? Ada section elemen CV bagian skill. Udah, gitu. Tonjolin di situ. Bodoh amat sama status negeri sama swasta, terkenal atau enggak. CV Anda nanti yang bicara di situ. Nah, nanti pada saat interview, ya yang disampaikan ya di situ. Gitu. Kalau Fokusnya ke situ. misalkan Pak, mau nanya kalau misalkan dari kegiatan pengalaman magang, organisasi, freelance dan sebagainya mencapai tujuan yang ditetapkan itu termasuk prestasi apa bukan, Pak? Oh iya dong, Pak. Saya selama kuliah kerja jadi sales motor. Apa tanggung jawab yang diemban? Ya tadi saya jadi seorang sales. Nggak semua orang yang kuliah bisa ada kerjaan sampingan jualan motor. Prestasi yang saya raih mampu menjual rata-rata 30 unit motor senilai 1 miliar per bulan. Itu prestasi saya. Gitu. Terus skill apa yang saya miliki sekarang? Oh, saya jadi sales, skill saya banyak. Saya bisa presentasi, saya paham sales dan marketing, saya paham Marketing. sales cycle, saya tahu cara handling komplain. Gitu. Saya terbiasa tahu teknik closing, saya tahu cara after sales. Gitu. Saya tahu gimana caranya gini gitu. Pengalaman itu pasti menghasilkan skill, dan skill yang dihasilkan dari satu pengalaman bukan satu skill. Satu pengalaman pasti menghasilkan banyak skill, kayak gitu. Benar. Oh pasti itu, nggak mungkin nggak, gitu. Emang Anda kursus bahasa Inggris cuma jadi bisa bahasa Inggris kan nggak, gitu. Benar. Gitu. Macam-macam Pak, gitu. Anda hobi main bola, apa skill yang dimiliki cuma main bola ya jadi ya enggak. Anda punya skill kedisiplinan, Anda punya skill endurance, daya tahan, Teamwork. Anda punya skill teamwork gitu. Macam-macam gitu. Nah, itu yang ditonjolkan. Bodoh amat deh sama kampus negeri sama swasta. Balik lagi ke situ. Gitu ya, Pak ya. Jadi nanti kalau Baik, masih Pak. ada teman-teman Anda yang ngobrolin itu, ya, share aja video ini gitu. Jadi jangan karena kalau kita mau cari pembenaran ya, ibaratnya negeri versus swasta, belum yang tadi tingkat pendidikan, belum nanti yang loker buat cowok lebih banyak dari buat cewek. Kayaknya di atas 30 tahun berasa udah pensiun, nggak ada loker yang maksimal 50 tahun. Nah, gitu-gitu. Nggak selesai-selesai. Gitu. Karena kita nggak fokus sama value kita. Karena yang ditonjolin tadi cuma 3 ini sebenarnya.
tanggung jawab yang pernah dimiliki, prestasi selama mengemban tanggung jawab itu, dan skill yang dihasilkan setelah kita selesai nyelesain tanggung jawab itu apa gitu. Kalau nggak menghasilkan skill ya berarti tanggung jawab kemarin dikasih ke Anda nggak belajar. Anda cuma kayak mesin gitu. Mesin kalau dipakai makin aus decay gitu. Ya, manusia harusnya kalau setelah dikasih tanggung jawab itu harusnya meningkatkan gitu. Gitu ya Pak ya logikanya. Wah ini pandangan. Oke. Oh ini Anda kayaknya lagi mikir sesuatu nih, agak apa Pak, boleh gitu. Terlalu berat emang Pak. Soalnya saya selama kuliah itu diajarin yang namanya teori, tapi ketika saya sudah lulus dari kampus saya itu ya mohon maaf, saya tidak diajarkan bagaimana caranya untuk melamar pekerjaan gitu loh Pak. Loh, Jadi benar-benar ini. nggak usah gitu Pak. Saya aja Iya. di kampus juga gak diajarin Pak. Emang Hmm. diajarin cara main LinkedIn, cara interview, cara ini enggak Pak, itu belajar sendiri. Benar. Tapi wajar nggak kalau kita akhirnya belajar sendiri? Menurut kita wajar. Kenapa? Karena Sangat sih Pak. status kita itu mahasiswa, bukan siswa. Kita ada kata mahanya. Itu pembedanya itu jauh ya gitu. Ya walaupun kita sesama manusia ya gitu ya. Gitu. Gitu ya. Bukan maha yang di atas, beda lagi tuh kayak gitu kan gitu. Kita pakai analogi itu aja sebenarnya. Analogi skala kecil gitu. Bahwa bedanya siswa dan mahasiswa itu apa gitu. Kalau kita statusnya mahasiswa pengen diperlakukan sebagai siswa ya ya udah gitu, lakukan aja yang disuruh. Hmm. Tinggal nanti kalau kita nggak bisa ngomong aja loh, kita nggak pernah diajarin gitu-gitu, ya nggak bisa gitu. Pada saat itulah kenapa pada saat kuliah tadi kita semacam itu. Nah kalau misalkan kita sadar bahwa berarti kampus kita nggak gini gitu, balik lagi kalau kita nyalahin kampus, oh lega di kita ya kan, oh salah kampus kita nih, nggak diajarin nggak gini gitu, betul. Tapi setelah hati kita lega, status kita nggak berubah Pak, kita nggak jadi tambah pintar dengan Hmm. ngejelekin kampus gitu ya kan. Nah sekarang apa yang harus dilakukan, fokus aja. Anda punya waktu 24 jam, berapa jam kosong per hari, dibagi tuh. Sekian jam saya pakai untuk melamar kerja, sekian jam saya pakai untuk pengembangan diri, saya belajar yang saya belum bisa, saya mengasah yang saya udah bisa tapi kurang terlatih gitu. Sekian jam saya pakai untuk branding, saya pakai sosmed bukan untuk entertainment, bukan untuk hiburan, tapi branding saya di Hmm. sosmed biar orang percaya saya itu orang hebat. Ini saya main LinkedIn, saya apain ya gitu. Orang main LinkedIn cuma buat melamar kerja mulu gitu, ya rugi. LinkedIn itu bukan job portal, itu sosmed gitu. Orang tiap hari ikut webinar mulu, misalkan orang tiap hari kursus mulu, nggak apply ya rugi Hmm. gitu. Ya harus balance tiga hal ini. Anda punya kehidupan sebagai as a human gitu, bener-bener yang sosial gitu. Tapi Anda juga tahu status Anda job seeker, Anda tahu Anda juga learner, Anda masih ada yang harus dipelajari gitu. Anda juga harus tahu bahwa di situ Anda juga artis untuk diri Anda sendiri, yang Anda tuh harus selalu branding gitu. Dengan Anda bisa bagi Memasarkan ya semacam Pak itu ya. juga. Iya dong, iya dong. Itu kan tetap Oke. pemasaran, Pak. Produknya Anda, salesnya Anda yang beli perusahaan gitu. Hmm. Itu harus semacam itu. Bisa nggak itu? Bisa banget gitu. Kenapa? Itu jadi sebelum ada kita tuh di perusahaan kan udah banyak-banyak ini ya. Udah banyak orang yang udah kerja gitu. Artinya ya mereka sendiri Benar. kan udah, kita bukan orang pertama gitu yang baru akan melakukan ini kayak gitu. Sehingga itu yang harus dilakukan itu. Dan belajar ya nggak ada apa ya, kedaluarsanya ya, evergreen aja gitu. Jadi Anda belajar ya tiap hari aja gitu. Terus gitu tuh. Selalu ada yang baru gitu. Mana tahu kita 5 tahun yang lalu mana tahu kita akan ada loker namanya digital marketer gitu. Gitu. Mana tahu kita ada loker namanya virtual assistant gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Makanya setiap tahun tuh pasti ada loker-loker yang hilang, tapi pasti Baru. akan ada selalu loker baru gitu. Gitu. Jadi itu yang harus harus dilakukan tuh di situ. Ngikutin zaman aja boleh nggak? Ya boleh gitu. Kan kita ada banyak pedoman nih gitu. Pedoman kita itu kan berlapis gitu ya gitu. Gitu. Ya, pedoman paling kecil buat nyari job ya karir gitu kan, karir guide gitu. Hmm. Bawahnya apa, misalkan education guide, bawahnya mungkin ada religion guide, bawahnya ya humanity guide gitu. Bener-bener yang cara umum aja gitu, didasari oleh ini, harus didasari dengan ini, dasar dengan ini, terus gitu piramidnya kan begitu gitu. Jadi ya udah gitu, jadi kita jadi fokus sama waktunya, kita fokus sama activity-nya gitu. Coba Kemudian Pak, identifikasi saya ada apa tuh, pertanyaan berikut ya Pak. apa tuh Pak. Eh, Sekiranya nih Pak, untuk Hmm. membesarkan peluang saya masuk perusahaan selain
selain prestasi atau implementasi dari hal yang telah saya lakukan, Pak, semisalkan saya jadi magang di perusahaan tersebut, itu bisa nggak sih, Pak, memperbesar peluang saya? Jawabannya bisa. Bisa. Magang itu jembatan antara pendidikan dan pengalaman kerja profesional. Dia di tengah-tengah gitu. Hmm. Banyak orang yang Kalau punya success story menyelesaikan magang dan hasilnya bagus terus ditarik gitu, dikontrak sama perusahaan tersebut. Atau sambil magang dia juga ngelamar-ngelamar di tempat lain, bukan ditarik oleh perusahaan itu, malah dia dapat kesempatan di tempat lain kayak gitu. Bisa juga. kalau misalkan fresh graduate juga sama ya, Pak ya? Baru lulus kita ikut magang juga nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh. Saya juga sering bilang lebih menyarankan tapi sifatnya tuh rada mengharuskan gitu ya gitu. Highly recommended Oh. bagi teman-teman yang fresh graduate tapi di kampusnya itu tidak mewajibkan magang. Jadi dia fresh graduate Hmm. tanpa magang, itu saya akan bilang Oh. sangat menyarankan magang. Karena banyak kampus itu yang saya temui, saya review ya, di Indonesia tuh banyak kampus yang tidak mewajibkan magang. Yang nomor dua, banyak kampus yang suruh milih antara magang sama KKN gitu. Padahal kalau di kampus Hmm. saya, kebetulan kalau di kampus saya KKN ada, magang ada gitu. Cuman ada kampus yang magang itu nggak wajib. Terus ada yang magang sama KKN tuh disuruh milih mau magang atau KKN. Ada yang magang itu nggak ada, tapi KKN gitu. Jadi langsung diwajibin KKN itu ada. Ada yang belum, yang kasus yang kemarin ini gara-gara ada COVID itu gitu. Gara-gara ada COVID ada yang magangnya jadi kayak cuma studi Online. literatur doang gitu ya, antara magang nggak magang gitu, jadi nggak berasa gitu. Nah, untuk tipe-tipe yang semacam ini saya akan sarankan sambil nyari job sambil nyari magang gitu. Jadi lebih lebih untuk kesananya, untuk ke teknisnya, karena walaupun kita di kampus pasti teorinya akan lebih kuat, kecuali kampusnya ada 3 vokasi gitu ya, beda tuh, prakteknya banyak banget gitu. Cuman kalau anak S1 gitu-gitu, saran saya ya begitu. Apalagi yang tadi tipe-tipe kampus satu dan yang lain kan beda-beda nih Pak, gitu. Lulusan-lulusan kapan nih gitu kan, gitu. Khususnya ya tadi produk-produk yang produk-produk COVID ya, saya lebih menyampaikan situ. Kan ini kan masih beberapa nggak terlalu jauh gitu loh dengan post COVID-nya ya gitu. Jadi yang harusnya Anda dapat secara optimal malah jadi online. Gara-gara online malah Benar. malah jadi nggak dapat apa-apa gitu. Gimana cara Anda ngotak-atik mesin online gitu? Ngeliatin kayak gitu nggak bisa gitu. Gitu misalkan gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Saran saya gitu. Kalau bisa magang sama kerja bareng gitu. Nanti kalau misalkan Hmm. di tengah magang tiba-tiba dipanggil kerja gitu gimana? Ternyata saya ikut rekrutmen juga lolos, nah ngobrol sama HR-nya. Nggak apa-apa kok gitu. Ada kondisi-kondisi di mana kita Hmm. boleh mengundurkan diri dari magang kita. Ngobrol sama Secara HR-nya. baik-baik ya, Pak ya? Ya baik-baik dong. Ada diterima dengan baik, pasti keluarnya harus baik-baik. Ngobrol aja bisa atau enggaknya gitu. Ada caranya kok itu, santai. Dan magang juga nggak harus yang ribet-ribet ya, yang nunggunya masih lama gitu. Magang kan banyak banget Pak sebenarnya gitu. Oh saya nggak dapat magang yang sesuai dengan saya, ya gampang. Anda misalkan tadi saya kan pakai logika aja. Saya lulusan teknik sipil, apa ya? Sebutlah apa? Saya lulusan pertanian. Kebanyakan Hmm. lowongan yang muncul tuh untuk kerja, untuk jurusan pertanian, bukan magang jurusan pertanian. Ya udah, itu ada email kan? Ya udah email aja ke sana. Jadi kalau ada poster loker yang kita tahu bahwa ini lokernya nggak cocok buat saya, tapi saya tahu mungkin di perusahaan ini bisa punya loker yang cocok untuk saya. Email yang ada, saya email untuk nanya pertanyaan, gitu. Ini ada perusahaan, kita sebut perusahaan gede misalkan, apa ya, misalkan uh, Unilever. Unilever, oke. Di situ ada Unilever, kita sebut aja asal aja ya, Unilever gitu. Ada Unilever, terus habis itu ada loker tuh, buka untuk posisi A, B, C, D, E, gitu. Terus di situ nggak ada F gitu. Padahal kita tuh lagi nyari posisi loker tuh FGH gitu. Boleh nggak kita ngemail ke situ? Ya Hmm. boleh. Nanti judulnya bukan lamar kerja, tapi permohonan informasi. Perkenalkan, nama saya Ricky Hmm. Rifai. Saya memperoleh email ini berdasarkan poster lowongan kerja yang Anda posting melalui official website Anda gitu misalkan. Mohon informasinya gitu. Apakah sedang tersedia juga kesempatan untuk menjadi seorang FGH gitu? Boleh kayak gitu. Atau Anda cari, misal tadi ada mau nyebut Unilever yang posting HRD yang ada di LinkedIn. Connect aja sama HRD-nya. Anda DM beliau. Selamat siang Pak, terima kasih sudah menerima
permohonan koneksi saya, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih untuk info lowongan kerja yang Anda posting tadi. Saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Bapak. Mohon informasi, apakah ada juga kesempatan untuk magang, Pak? Gitu. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini yang sedang mencari kesempatan magang di perusahaan Anda. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Enak. Loker cocok dilamar sebagai dikirimin CV sebagai ngelamar kerja, loker nggak cocok dikirimin CV sebagai permohonan informasi. Gitu. Jadi kita nggak terlalu mudah untuk melewatkan setiap info loker. Nanti kalau Anda belajar ini, kalau Anda teori saya ini nanti silahkan pelajari di YouTube saya ya. Buka YouTube playlist. Saya lupa playlist, kalau nggak FAQ seputar karir ya playlist LinkedIn Plus gitu. Di situ saya bikin video judulnya jangan mudah melewatkan info lowongan kerja. Itu adalah ya kayak begini caranya yang tadi. Banyak orang yang nggak cocok skip swipe. Oh, saya nggak gitu. Teori ini saya sampaikan, saya praktekkan sendiri saat menjadi fresh grad. Saya dulu sering bilang sama teman-teman di grup nih Pak, kan Bapak termasuk mungkin baru ya. Rata-rata per hari itu ngirim lamaran tuh 10 sampai 20 per day. Itu weekend weekday sama aja. Saat saya jadi fresh grad saya juga segitu. Biasanya kalau teman-teman intensitasnya rendah padahal CV-nya bagus, saya bilang yang salah bukan bikin CV-nya tapi caranya, karena intensitas Anda masih rendah. Gitu. Nah, di situ saya juga coba nge-push diri saya. Anda coba iseng aja ngegas. Coba konsisten seminggu, Anda bisa konsisten tuh ngirim CV paling banyak tuh berapa. Tapi dengan catatan bukan asal ya, terprogram. Jadi CV-nya udah bener, dokumennya udah bener, cara ngirimnya udah bener. Limit saya paling tinggi 2 minggu, selama 2 minggu berturut-turut, sehari saya minimal 70 loker per hari itu. 70. Bikin target pribadi Pak buat dikejar. Kalau enggak nanti kita ngerasa udah sampai batasnya. Gitu. 70 gitu. Tapi Anda harus tahu cara mainnya yang benar gitu. Sejam buka LinkedIn aja. Ada loker dikirim, ada magang dikirim, ada perusahaan bagus tapi lokernya nggak sesuai, permohonan info. Tapi sambil ngirimin CV gitu. Terus gitu. Ntar sejam berikutnya buka Jobstreet, sejam berikutnya buka Glean, sejam berikutnya buka apa. Nanti sejam berikutnya buka LinkedIn lagi. Barangkali waktu LinkedIn tadi kita tinggal udah ada update loker baru terus gitu. Tapi direkap juga, Anda punya Excel yang direkap gitu loh Pak. Gitu. Nah, itu nanti Anda akan tahu limitnya Anda per hari berapa dan mungkin nanti panggilan-panggilan dan mungkin nanti panggilan-panggilannya jadi lebih banyak gitu Pak. Kalau Anda bisa intensitas tinggi tapi caranya bener gitu loh Pak. Paham ya maksudnya ya? Oke. Oke, paling itu Oke sih Pak Pak. gambarannya. Ada lagi ya Kemudian Pak? pertanyaan terakhir ya Pak. Tadi saya agak lupa sih apa pertanyaannya ini itu selain magang ya. Magang, Oh ya, kerja. ini Pak. Jadi untuk bisa kedetek email saya terbaca oleh HRD ataupun email saya pokoknya inti dari pertanyaan ini adalah Cara di HRD notice HR dapat ya. membuka email saya. Ya, jadi gini Pak, saya kasih tips ya Pak, gitu. Cara yang sopan dan cara yang nggak sopan. Saya jelasin cara nggak sopan, tapi jangan dilakukan. Jadi cara nggak sopannya itu adalah Anda menggunakan kayak email tracker gitu loh, gitu. Kan kita bisa bisa ngasih plugin gitu di kalau kita pakai Google ya gitu, pakai Chrome gitu-gitu. Plugin cara email kalau udah kekirim tuh kita ada tandanya. Email kalau udah dibuka di kita udah ada tandanya gitu. Itu ada caranya kayak gitu. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu penting sih itu gitu. Dan ini menurut saya nggak sopan karena ya terserah mereka lah gitu. Jangan dilakukan. Tapi saya tetap ngasih tahu aja gitu. Yang kedua adalah sebenarnya paling efektif tuh gimana sih? Satu, jangan ngirimkan lamaran dengan cara ditunda. Anda dapat loker bagus. Saat itu Anda nggak sibuk. Tapi Anda memilih untuk nunda entar aja gitu. Banyak orang salah di sini tuh gara-garanya orang belajar setengah-setengah terkait dengan ngirim lamaran itu cukup di hari kerja aja, di jam kerja aja gitu. Saya setuju itu, tapi Benar-benar. tidak sepenuhnya gitu. Karena apa? Ngirim lamaran via email itu kalau difokuskan di hari kerja dan jam kerja boleh nggak? Boleh. Tapi ada asalnya. Asal Anda tidak menganggap bahwa ngirim lamaran malam hari, dini hari itu nggak boleh. Boleh-boleh aja tuh. Gitu. Terus jangan Benar, Pak. menggunakan teori ngirim lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja, tapi pakai website, job portal, LinkedIn gitu, misalkan sosmed gitu. Mereka tuh nggak pakai gitu. Semua yang pakai sistem ATS kayak gitu,
Mereka nggak kenal jam-jam begitu, mereka pakai sistem perankingan. Jadi intinya adalah ngirim lamaran tuh teori nomor 1 tuh jangan ditunda gitu. Misalkan Anda dapat loker bagus Jumat jam 7 malam gitu. Masa Anda ngirimnya Senin gitu. Senin pagi gitu. Ya udah saat itu aja, nggak apa-apa, nggak usah di timer-timer, keburu nanti error linknya lah, emailnya penuh lah gitu. Berarti Keburu lupa lah gitu. banyak konten-konten yang ibaratnya beredar di media sosial ini untuk mengirimkan lamaran di jam tertentu ya Pak ya. Misalkan bahkan sampai ada yang bilang jangan ngirim di hari Minggu karena HRD butuh waktu istirahat. Berarti itu termasuk konten sesat ya Pak ya? Menurut saya informasinya yang setengah-setengah, yang setengah Pak. Jadi itu benar tapi konteks tertentu gitu. Misalkan jangan ngirim lamaran, misal gini. Ya ini Bapak analisis sendiri ya. Ini cara dewasa Iya aja benar. gitu. Hmm. Iseng aja jangan ngirim lamaran di hari Minggu, HRD istirahat. Iseng aja Anda buka Jobstreet deh. Job portal terbesar di Indonesia saat ini. Di Jobstreet ada nggak tulisan pada saat nanti iseng hari Minggu Anda buka, terus waktu Anda buka ada notifikasi pop up gitu. Maaf ini hari Minggu waktunya Car Free Day, ngapain buka locker gitu. Nggak ada kayak Nggak gitu, ada nggak ada Pak. larangan gitu. Yang pertama itu. Yang nomor 2, iseng aja Anda ngirim email di hari Minggu. Emailnya ditolak, nggak ada notifikasi gitu. Hari libur gitu, nggak ada Pak gitu. Orang itu diarahkan di hari kerja dan jam kerja karena itu adalah jam-jam yang biasanya HRD itu standby di depan komputer. Tapi pertanyaan saya, apa jaminannya? Mana datanya HRD dari Sabang sampai Merauke? Nggak usah ngomongin seluruh dunia, cuma dari Sabang sampai Merauke, cuma nongkrongin email di jam-jam tersebut. Saya punya temen real HRD nongkrong malam-malam di kafe itu masih buka rekrutmen. Saya punya pengalaman Hmm, real masuk akal. dua pekerjaan saya terakhir. Lah kan HR gitu tuh mereka tuh ada yang dapat fasilitas laptop kantor dan lain-lain, itu masih dikerjain gitu. Saya punya pengalaman real, 2 pekerjaan saya, satunya MT, satunya non MT tapi level manager. Saya lamar dini hari, ada yang malam minggu dini hari, ada yang minggu ke Senin. MT malam hari, dini hari lolos gitu. Hmm. Jadi artinya adalah kalau ada kalimat itu, saya koreksi di sini aja ya. Kalau pandangan saya nggak tahu yang Anda pelajari itu. Menurut saya, itu infonya masih belum komplit. Jadi itu benar, tapi tidak bisa diterapkan di semua hal. Jadi Anda harus pahamnya gini, Pak. Ngirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di hari dan jam kerja itu lebih baik. Artinya, Hmm. kalau Anda dapat loker, dapatnya itu di hari dan jam kerja. Anda nggak ada penundaan, saran saya dikirimkan di saat itu. Jadi kalimat mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja dan hari kerja lebih baik, artinya bukan cuma boleh di situ, di luar situ tuh jangan, nggak gitu artinya. Artinya kalau Anda ada waktu kosong di hari kerja dan jam kerja, ya silahkan kirim intensitas tinggi, Pak. Gitu. Anda lagi kosong, hari kerja, jam kerja, Anda lagi kosong, ya udah kirim yang banyak di jam-jam itu. Tapi nanti kalau tadi after office Anda dapat locker, Andanya free, ya kirim aja gitu loh. Nah, banyak orang menyalahartikannya adalah kirim lamaran di hari kerja dan jam kerja aja, malam hari nggak boleh. Lah gimana? Itu banyak pertanyaan saya. Survei aja ke beberapa ratus, berapa ribu orang-orang yang kerja di kawasan industri, di pabrik-pabrik tuh. Mereka tuh bisa pindah kerja tanpa resign dulu. Padahal kerjaan mereka itu shift. Kerjaan mereka itu Hmm. shift, ya kan? Gimana caranya, maaf nih teman-teman yang kerja di buruh pabrik, di pabrik-pabrik yang kena shift siang misalkan pulang tengah malam, ngirim lamaran kerjanya. Saya survei, saya tanya-tanya beberapa orang, jawabnya saya ngirim lamaran cuma waktu weekend, waktu bersama keluarga. Yang kedua, pulang dari shift, Mas, kadang tengah malam belum bisa tidur, ngirim lamaran tengah malam. Lah itu buktinya bisa pindah kawasan. Di kawasan itu bisa pindah pabrik. Ada yang saya tanya, dia kerja di pabrik sini, besoknya tuh, misalnya bulan depannya tuh kerja di pabrik seberangnya gitu-gitu. Gimana Hmm. caranya itu? Kalau mereka menerapkan ngirim lamaran di jam kerja dan hari kerja, ya nggak bisa lah. Gitu. Gimana orang-orang yang kerjanya remote? Yang bos-bosnya kantornya itu di belahan bumi lain. Kita di sini siang, di sono malam. Gitu. Tambah nggak make sense gitu. Artinya balik lagi, kalau kita belajar, satu jangan satu sumber, dua sumbernya tuh jangan gara-gara Anda apa misalkan main catur, menang langsung Anda bilang saya ahli catur, saya juara catur, ya jangan gitu. Kita harus belajar dari banyak tempat, barangkali pandangan kita tuh masih ini gitu.
Kenapa kok kita harus tahu basicnya? Biar kita tahu bahwa oh itu benar, tapi untuk konteks ini nggak berlaku gitu. Anda tuh belajar tuh pertama tuh ayam dulu, Pak. Tahu ayam Skeptis itu ya Pak ya. apa? Iya. Anda tahu ayam itu apa, udah paham ayam itu apa, baru Anda belajar ayam goreng, ayam bakar, ayam taliwang, ayam geprek, ayam apa gitu. Jangan tiba-tiba Anda belajar ayam goreng langsung ngomong, ayam tuh ya begini gitu. Terus Anda lihat ayam hidup, itu bukan ayam, ayam tuh ini, pokoknya ini gitu. Padahal itu yang Anda lihat cuma Anda pelajari ayam goreng doang gitu. Anda nggak tahu inti dari ayam tuh apa gitu. Pahami dulu basicnya, baru nanti kalau ada variasi tuh Anda nggak bingung gitu. Gitu. Itu caranya gitu ya Pak ya itu. Jadi ya silakan belajar dari yang apa sumber-sumber yang valid gitu. Banyak kok Pak gitu. Saya juga belajar dari Benar Pak ya. situ-situ. Gitu. Oke, di sini dari sisi general udah cukup paham ya Pak Rizky ya. Aman Pak. Oke, sekarang kita masuk ke sesi detail ya Pak ya.